Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian tengah semester. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. 3 buah gaya bekerja pada suatu batang sepanjang L, seperti gambar di atas. Ini ya gambarnya. Kemudian besar torsi dan arah yang dialami pusat batang adalah. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, untuk langkah pertama mengerjakan soal torsi adalah kita harus tahu dulu di mana posisi porosnya. Karena yang ditanyakan pada pusat batang, oleh sebab itu porosnya berada di tengah-tengah. Berarti anggap aja di sini ya, tengah-tengahnya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung torsi itu adalah F sin theta dikali R. Nah, untuk yang pertama, untuk F1 berarti nama taunya atau torsinya itu adalah tau 1. Nah, tau 1 itu berarti dia F1 ya. F1 sin theta 1. Sin theta 1-nya berarti yang di sini 18. Makanya F1 sin 18 ya. Kemudian dikali R, ya kan? Nah, R-nya itu adalah jarak dari gaya ke porosnya. Kalau kita lihat, gayanya itu dia berada tepat di ujung, berarti kan di sini ya. Kemudian porosnya itu berarti di sini, ya enggak? Di sini porosnya. Nah, jaraknya itu berarti yang ini. Dari sini ke sini, ini adalah jarak. Nah, karena dia punya panjang ya, punya panjang sebesar L, oleh sebab itu yang ini itu adalah setengahnya. Kalau setengahnya berarti setengah L. Makanya di sini saya gunakan setengah L. Lalu tinggal dikali aja ya. Dihitung aja sin 18-nya pakai kalkulator, saya lupa sini berapa. Kemudian F1-nya masukin F, jadinya gini. Saya jelasin ya. F1-nya berarti F. Sin 18 itu kalau nggak salah 0,3. Ya, 0,3. Kemudian dikali dengan setengah L. Nah, 0,3 dibagi 2 itu adalah 0,15. Kita tulis 0,15 kemudian dikali dengan FL. Kemudian kita lanjut untuk yang tau 2. Kalau tau 2 ini berarti persamaannya ya. Tau 2 sama dengan F2 sin 30 dikali dengan R2. F2-nya itu besarnya adalah F ya. Dapatnya dari sini. Kemudian untuk sinnya, tetanya maksudnya itu dari sini 30. Tulis ke sini, kemudian R-nya itu adalah jarak dari gayanya, yang ini berarti ke sini, ke pusatnya. Nah, dari sini ke sini itu kan dia setengah L, ya enggak? Setengah L. Di sini aja ya. Dia setengah L. Kemudian di gambarnya diketahui bahwasanya jarak dari posisi sini ya, posisi ini ke sini itu adalah 1/4. Sehingga jarak yang ini itu adalah setengah L dikurang dengan 1/4 L. Berarti 1/4 L. Kemudian tinggal kita hitung aja. Masukin ya. F2-nya berarti F. Sin 30-nya adalah setengah. Kemudian dikali dengan 1/4 L. Nah, setengah dikali 1/4 itu adalah 0,125. Kemudian dikali F dan L. Terakhir untuk yang tau 3. Nah, tau 3 di sini dia tandanya negatif. Kenapa? Karena kalau dia berputar ya, berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia tandanya negatif. Kalau dia searah jarum jam berarti dia positif. Kalau jarum jam itu kan gini ya, angkanya ya enggak, berarti biasa kan mutarnya ke sini nih. Nah, artinya kalau dia mutarnya itu bendanya ke sini, dia nilainya positif. Kemudian kalau sebaliknya berarti ke sini ya, itu dia bernilai negatif.
Tapi ada juga dalam beberapa buku itu dia yang arahnya itu sebaliknya. Maksudnya gini. Maksudnya dia yang searah jarum jam itu dia ada juga yang negatif ya. Kemudian yang berlawanan itu dia malah positif. Jadi nanti untuk arahnya adik-adik silahkan tanya ke gurunya lagi ya, disesuaikan lagi dengan bukunya juga apakah yang berlawanan arah negatif atau yang searah itu positif. Pertanyaannya adalah gimana sih cara menentukan arahnya? Nah, saya contohin untuk yang tau 3 ya. Tau 3 itu berarti dia punya F3. F3 itu posisinya di sini. Nah, pertama kita harus menguraikan dulu gayanya itu pada sumbu Y dan pada sumbu X. Pada sumbu Y dan sumbu X. Yang pada sumbu X namanya adalah Fx, kemudian pada sumbu Y namanya adalah Fy. Nah, kemudian adik-adik silahkan ya pegang penanya di bagian tengah karena porosnya di tengah. Kemudian coba dorong penanya ke arah kiri, jadi dari ujung sini ya ke arah kiri, dorongnya ke sana. Berputar nggak penanya? Nggak berputar kan? Nah, kalau dia tidak berputar berarti tau ya atau torsi atau momen gaya pada sumbu X dia bernilai sama dengan 0 sehingga tidak perlu kita hitung. Jadi kita langsung aja yang ke sumbu Y, berarti ada Fy. Nah, kalau pada sumbu Y berarti lihat ya, ini kan dia panahnya ke atas ya enggak? Artinya batangnya ini adik-adik pegang tetap di tengah, kemudian dorong dia ke arah atas. Nah, makanya nanti si batangnya ini ya, karena dia didorong ya ke arah atas, dia akan berputar ke sini nanti. Kalau ke arah sini berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini saya punya pegangan atau kesepakatan kalau untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam itu dia bernilai negatif. Makanya tau 3-nya saya kasih tanda negatif. Gitu. Paham ya? Nah, sementara kalau untuk yang tau 1 atau F1 ini kan dia positif nih. Nah, kenapa? Karena kita langsung aja ya pada sumbu Y-nya, karena pada sumbu X dia bernilai sama dengan 0. F1Y-nya kan berarti di sini nih. Nah, kemudian coba adik-adik pegang penanya di tengah, kemudian dorong batangnya atau penanya, itu dia ke arah atas dari bawah ke atas. Dorong ke arah atas ke sini. Ya, nanti dia akan berputar ke sini. Nah, arahnya itu kalau ke sini berarti dia searah dengan jarum jam. Oleh sebab itu, tau 1 itu dia bernilai positif. Begitu juga dengan tau 2. Kalau tau 2 kan berarti ke sini ya. Dia tekannya atau didorongnya itu ke arah bawah. Sehingga dia akan berputar seperti ini. Ini juga searah jarum jam sehingga bernilai positif. Oke, paham ya? Kemudian tinggal kita masukin aja minus F3 ya, sinnya sin 54 dari sini nih. Sin 54 dikali dengan R-nya. Nah, R-nya itu adalah jarak dari porosnya ke gaya. Berarti yang ini. Ini gaya, kemudian ini poros. Nah, berarti jaraknya adalah separuh dari batang kan? Separuh dari panjang batang atau setengah L. Jadi dari sana ya dapat setengah L-nya. Kemudian tinggal dihitung aja. Nah, minus F3 itu berarti minus F. Sin 54 itu kalau nggak salah 0,8 ya, 0,8 kemudian dikali dengan setengah L, kemudian 0,8 dibagi dengan 2 berarti minus 0,4, kemudian dikali F dikali L. Nah, dari sana terakhir tinggal kita jumlahin aja antara tau 1, tau 2 dengan tau 3. Nah, karena di sini dia sama-sama punya FL, sehingga FL-nya bisa kita taruh di luar. Dan kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. 0,15, 0,125, dan dikurang dengan 0,4. Sehingga diperoleh negatif 0,125 FL. Kalau untuk arahnya tergantung pada buku dan penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Kalau seandainya dikatakan negatif itu searah jarum jam, maka gunakanlah searah jarum jam. Negatif itu menggunakan arah yang berlawanan dengan jarum jam, berarti arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam.
Oke, paham ya? Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Bola pejal bermassa 2 kg, berarti M-nya itu 2 kg. Kita tulis 2 aja. Kemudian jari-jarinya adalah 25 cm. Nah, jari-jarinya masih satuannya cm ya, berarti diubah ke meter, dibagi 100, dapatnya adalah 0,25. Bola tersebut ternyata mula-mula diam, kemudian berputar pada porosnya, memenuhi persamaan omega T sama dengan 0,3 T kuadrat ditambah 4T tambah 2 radian per sekon. Usaha yang dilakukan bola selama berputar saat waktu T sama dengan 10 sekon adalah, berarti yang ditanyakan adalah W-nya atau usaha. Nah, untuk menghitung W ya, kita bisa menggunakan persamaan F dikali R dikali dengan theta. Kemudian F dikali R itu adalah persamaan dari torsi, sehingga F dikali R bisa kita ganti dengan tau ya, atau torsi. Kemudian persamaannya menjadi seperti ini, W sama dengan tau dikali theta. Lalu tau itu adalah momen inersia dikali dengan percepatan sudut atau I dikali alfa, sehingga kita substitusi menjadi seperti ini persamaannya. Selanjutnya momen inersia atau I-nya kita sesuaikan dengan bendanya. Nah, karena dia bola pejal sehingga I-nya itu diganti dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi setiap benda itu dia punya momen inersia yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, untuk data yang diketahui kita ada massa, kemudian ada jari-jari, kemudian kita nggak ada alfa dengan theta. Nah, karena kita nggak ada alfa dan theta, berarti harus kita hitung dulu atau harus kita cari dulu. Nah, cara mencari alfa itu adalah menggunakan diferensial atau turunan dari persamaan kecepatan sudut. Alfa adalah diferensial omega per dt. Nah, caranya adalah tinggal masukin aja persamaan omeganya ke sini. Kemudian diturunkan. Caranya adalah 2 dikali dengan 0,3 berarti 0,6 ya. Kemudian T ini pangkatnya dikurang dengan 1, berarti T pangkat 2 kurang 1 itu adalah T. Sehingga diperoleh 0,6 T. Kemudian ini kan dia 4T pangkat 1 ya. Nah, satunya dikali dengan 4, hasilnya adalah 4. Kemudian T ini pangkatnya dikurang dengan 1. Sehingga hasilnya adalah T pangkat 0. Nah, T pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dikali 4 adalah 4. Kemudian yang 2 ini karena dia nggak ada T, berarti dia 0. Kalau 0 nggak perlu kita tulis, sehingga diperoleh persamaan untuk percepatan sudutnya itu adalah 0,6 T ditambah 4. Nah, di sini kita perlu angkanya. Nah, untuk mengetahui berapa besar angkanya dari percepatan sudut, kita bisa substitusi nilai T tadi yang 10 sekon ke persamaan ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Tinggal dihitung aja, 0,6 dikali 10, 6, kemudian tambah 4, hasilnya adalah 10 radian per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tinggal cari berapa tetanya. Nah, untuk menghitung tetanya itu menggunakan integral dari persamaan kecepatan sudut. Tinggal masukin aja persamaannya ke sini, kemudian tinggal dihitung. Nah, cara menghitungnya adalah 0,3 itu dibagi dengan 0,3 ya. Integral 0,3 T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 2 dt ya, ini nggak muat, berarti dapatnya gini, 0,3, ini cara lengkapnya ya adik-adik, dibagi 2 ditambah 1, berarti 3 kan, 0,3 per 3 ditambah, dikali maksudnya T pangkat 3, pangkat 3 itu didapat dari 2 tambah 1, kemudian ditambah 4 per pangkat ini kan pangkatnya 1 ya, 1 tambah 1 berarti 2, berarti 4 per 2, T pangkat 2 ditambah dengan 2T. Nah, seperti itu ya caranya. 0,3 dibagi 3 itu adalah 0,1. Kemudian dikali T pangkat 3, lalu 4 per 2 adalah 2. 2T pangkat 2 ditambah dengan 2T. Kemudian untuk menghitung berapa besarnya, tinggal substitusi aja nilai T-nya ke persamaan ini. Nah, dapatnya gini ya. Berarti 0,1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10. Jadi T-nya masukin ke sini nih.
Jadinya gini, tinggal dihitung dapatnya adalah 320 radian. Nah, terakhir tinggal dimasukin aja ke persamaan yang terakhir. Yang W sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali alfa dikali theta. Tinggal masukin ya, dan dihitung dapatnya adalah 160 joule. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.